Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrianti dari kelas 11B. Saya ingin mempresentasikan tentang peluang usaha. Pengertian peluang usaha. Peluang memiliki arti kesempatan. Secara sederhana, peluang diartikan sebagai kesempatan muncul atau terjadi pada satu peristiwa. Sementara itu, usaha memiliki pengertian berbagai daya untuk mendapat apa yang diinginkan. Jadi, peluang usaha adalah sesuatu yang sangat penting karena adanya peluang, tentunya ada kesempatan untuk mencapainya. Ingin membuka usaha di bidang tertentu, pasti akan ada nggaknya untuk memenangkan pasar. Metode analisis peluang usaha. Yang pertama adalah metode analisis SWOT. Merupakan metode perencanaan yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam suatu proyek bisnis, perusahaan atau suatu spekulasi bisnis. Kesempatan itulah yang membentuk akronim SWOT. SWOT diartikan sebagai S, strength atau kekuatan, W, weakness atau kelemahan, O, opportunities atau kesempatan, dan T, threats atau ancaman. Analisis peluang usaha. Agar usaha yang dilintis calon wirausaha berhasil baik dan dapat memberikan keuntungan, maka dibutuhkan analisis bisnis yang tepat. Dalam melakukan analisis bisnis, ada beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu 1. Memilih bisnis yang sesuai. Memulai bisnis baru dengan entrepreneur bukanlah hal yang mudah. Calon wirausaha terlebih dahulu harus mampu menumbuhkan rasa cinta pada kegiatan usaha yang akan dijalankan, serta pengetahuan yang memadai mengenai jenis usaha yang menguntungkan. Pemahaman akan diri sendiri merupakan faktor kunci bagi seorang wirausaha dalam memulai suatu bisnis, karena dengan mengenali diri sendiri, perjalanan usaha yang akan dirintis dapat lebih mudah diprediksi. Beberapa faktor dalam diri calon wirausaha yang harus dipahami sebelum memulai bisnis, yaitu karakter pribadi. Di dalamnya termasuk kesabaran, ketekunan, percaya diri, keberanian mengambil resiko, dan motivasi diri. Bakat, potensi, dan kemampuan. Sebuah usaha akan mencapai kesuksesan apabila usaha tersebut dijalankan sesuai dengan bakat, potensi, dan kemampuan diri. Pengalaman. Calon wirausaha yang memiliki pengalaman di bidang usaha yang akan digeluti akan lebih memahami peluang dan kendala dari usahanya. Alternatif usaha yang telah ditentukan tidak semuanya layak untuk direalisasikan. Untuk itu, perlu dilakukan pemilihan peluang usaha yang paling menguntungkan. Pemilihan usaha dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu A. Pemasaran. Tingginya permintaan konsumen akan produk dan kurangnya pesaing. B. Teknis dan operasi. Usaha dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. C. Hukum. Tidak bertentangan dengan peraturan dan norma yang berlaku. D. Sosial ekonomi. Memberi manfaat terhadap masyarakat. E. Finansial. Hasilkan kas positif yang dapat menutup semua kewajiban dan memberikan keuntungan. F. Manajemen. Dapat dikelola dengan baik. Analisis peluang usaha yang kedua adalah menetapkan visi dan misi. Sebuah usaha yang baik dibangun dengan visi dan misi yang jelas, terukur, dapat dijangkau. Penetapan visi dan misi sangat penting karena misi dan misi dalam dibangun dalam menjalankan bisnisnya. Analisis peluang usaha yang ketiga adalah melakukan analisis situasi. Mengembangkan rencana bisnis tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memperhatikan dan ancaman, faktor internal atau kekuatan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi bisnis dapat dilakukan dengan lebih tepat. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan menyimak bidang hasil usaha pokok, yaitu kedudukan pasar, profitabilitas, sumber daya manusia atau SDM, keuangan, sarana kerja, tanggung jawab sosial,
dan pengembangan usaha. Identifikasi peluang usaha. Identifikasi peluang usaha dapat dilakukan dengan cara dengan terdianya informasi ekstensi intent, usahawan dapat mengetahui di mana ada peluang, apa saja yang mengancam usaha, ada kekuatan atau strength yang dapat mendukung usaha untuk mencapai sasaran. Persyaratan pokok dalam identifikasi peluang usaha atau mengenali peluang keberhasilan usaha pada masa depan ialah berpikir polos, keterbukaan, optimis, kerjasama, dan mau mendengarkan orang lain, mengakui kesalahan, dan percaya pada hari esok akan lebih baik dari hari kemarin. Identifikasi peluang usaha meliputi hal-hal berikut. Untuk mencapai keberhasilan, langkah dalam identifikasi usaha adalah tumbuhkan citra positif pada diri sendiri, tetaplah optimis dalam menghadapi situasi apapun dalam usaha. Peluang-peluang usaha atau bisnis masih bisa terbuka di depan kita, asal kita mempunyai semangat yang tinggi. Paul Charlap mengemukakan sebuah rumusan tentang identifikasi peluang usaha yang mencangkup 4 unsur yang harus dimiliki seorang wirausahawan agar mencapai sukses dalam pekerjaannya, yaitu kerja keras, kerja cerdas, kegairahan, dan pelayanan. Rencana produk usaha, barang, dan jasa. 1. Perancangan produk dan jasa. Perancangan produk dan jasa adalah suatu alur kegiatan yang dimulai dari timbulnya persepsi bahwa ada kesempatan di pasar, lalu timbul adanya konseptualisasi dan berakhir dengan produksi, penjualan, dan pengiriman produk atau jasa. Fase-fase dalam perancangan produk atau jasa. Fase 0. Perencanaan produk. Kegiatan perencanaan sering dirujuk sebagai zero phase karena kegiatan ini mendahului persetujuan proyek dan proses peluncuran pengembangan produk aktual. Fase 1. Pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasikan, alternatif untuk Fase 1. Pengembangan konsep. Pada fase pengembangan konsep, kebutuhan pasar target diidentifikasi, alternatif konsep-konsep produk dibangkitkan dan dievaluasi, dan satu atau lebih konsep dipilih untuk pengembangan dan percobaan lebih jauh. Fase 2. Perancangan sistem. Fase 2. Perancangan tingkat sistem. Fase perancangan tingkat sistem mencangkup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem dan fase 2. Perancangan tingkat sistem. Fase perancangan tingkat sistem mencakup definisi arsitektur produk dan uraian produk menjadi subsistem serta komponen-komponen. Fase 3. Perancangan detail. Fase perancangan detail mencakup spesifikasi lengkap dalam bentuk, material, dan toleransi dari seluruh komponen unik pada produk dan identifikasi seluruh komponen standar yang dibeli dari pemasok. Fase 4. Pengujian dan perbaikan. Fase pengujian dan perbaikan melibatkan konstruksi dan evaluasi dari berbagai macam versi produksi awal produk. Fase 5. Produksi awal. Pada produksi awal, produk dibuat dengan menggunakan sistem produksi yang sesungguhnya. Rencana produk, usaha, barang, dan jasa yang kedua adalah penyusunan perencanaan proses produksi dan jasa. Dalam usaha menetapkan proses produksi dan jasa, suatu perusahaan sebaiknya kita mengetahui lebih dulu tentang pengetahuan produksi, produk, jasa, produsen, dan produktivitas. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan yang dapat menimbulkan tambahan manfaat atau faedah barang. Manfaat atau faedah terdiri atas beberapa macam, misalnya faedah bentuk, faedah waktu, faedah tempat, dan sebagainya. Yang kedua adalah produk. Produk merupakan hasil kegiatan produksi yang berwujud barang atau jasa. Akan tetapi, dalam hal ini perlu dibedakan antara barang dan jasa, walaupun keduanya merupakan hasil dari produksi. Yang ketiga adalah jasa.
Jasa adalah hasil kegiatan produksi yang tidak mempunyai wujud dan sifat-sifat tertentu. Di samping itu, di dalam jasa tidak terdapat tenggang waktu antara diproduksinya dan dikonsumsinya. Keempat adalah produsen. Produsen adalah orang, badan, atau lembaga-lembaga yang menghasilkan produk. Yang kelima adalah produktivitas. Produktivitas merupakan suatu perbandingan dari hasil kegiatan yang seharusnya. Perlu diketahui bahwa produktivitas suatu perusahaan tidak selamanya konstan, akan tetapi berubah-ubah sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan perusahaan yang bersangkutan. Pengertian perencanaan proses produksi. Perencanaan proses produksi adalah perencanaan tentang produk, apa dan berapa jumlahnya masing-masing, yang segera diproduksikan pada periode yang akan datang. Akan tetapi, semua produk yang tercantum di dalam perencanaan proses produksi barang atau jasa belum tentu akan dicantumkan seluruhnya pada suatu periode yang akan datang. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan proses produk dan jasa. Di dalam pembuat perencanaan proses produksi dan jasa yang tepat, seorang wirausahaan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan masalah intern dan ekstern perusahaan. Ciri-ciri, syarat-syarat, dan faktor perencanaan proses produksi dan jasa. Ciri-ciri perencanaan proses produksi dan jasa. Ciri-ciri perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Syarat-syarat perencanaan proses produksi dan jasa. Syarat-syarat perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Faktor-faktor perencanaan proses produksi barang dan jasa. Faktor-faktor perencanaan proses produksi dan jasa antara lain sebagai berikut. Oleh karena itu, seorang wirausahawan akan menyusun perencanaan proses produksi dan jasa harus memperhatikan dan mempertimbangkan skala produksi, jenis-jenis produk yang akan diproduksi, produksi tahan lama atau tidak, sifat produk yang akan diproduksi, sifat permintaan terhadap produk, kuantitas dan kualitas produk yang akan diproduksi. Adapun persiapan perencanaan proses produksi dan jasa meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Prosedur persiapan. Prosedur persiapan perencanaan proses produksi dan jasa antara lain: penyaringan gagasan. Tujuan utama penyaringan gagasan, produksi, dan jasa untuk mendapatkan gagasan yang baik dan tepat di dalam pembuatannya. Analisis gagasan. Seorang wirausahawan selanjutnya mengadakan analisis terhadap gagasan operasi produksi dari berbagai macam usaha. Percobaan proses produksi. Percobaan proses produk terdapat dua sangat penting, yaitu uji coba produk. Pada dasarnya ada dua macam manfaat yang akan didapat oleh seseorang uji coba produk. Pada dasarnya ada dua manfaat yang akan didapat oleh seorang wirausahawan dengan adanya uji coba produk dan jasa, yaitu tahap komersialisasi, dan yang terakhir adalah tahap komersialisasi. Tahap komersialisasi adalah proses memperkenalkan produk yang diproduksi kepada para konsumen atau pembeli. Sekian presentasi saya tentang peluang usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.